Pagi tadi saya bagi firman Allah tentang namanya History on His Story. Membangun sebuah sejarah kehidupan rohani di atas dasar pelayanan Yesus. Di atas dasar nilai yang dia beri buat saya dan saudara di bumi. Yohanes pasal yang 14 ayat 12 katakan, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari apa yang kulakukan, karena aku pergi ke sorga. Dan engkau melanjutkan pelayanan Yesus. Apa itu sejarah, saudara-saudara? History, asal-usul keturunan. History adalah sesuatu kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Dan kita ini sedang menciptakan sebuah history. Saya dan saudara umur hanya 60, 70, 80 tahun. Mazmur katakan, kalau kuat 80 tahun. Selebihnya hanya sakit dan selebihnya adalah sesuatu yang fana. Kita sedang membuat suatu perubahan. 30 menit yang lalu saya mulai ibadah ini. Udah sejarah. Sebentar kita akan berubah ke depan. Tahukah saudara, hari ini sebentar saya bicara sudah jadi sejarah di waktu ke depan. Hanya ada dua. Engkau melakukan sebuah sejarah dan perubahan. Satu kali Yesus berkata dalam Matius 15 ayat 7-9. Hai orang-orang Farisi. Hai orang-orang Saduki. Hai orang-orang munafik. Benarlah nubuatan Nabi Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Hari ini saya bukan membawa saudara dalam pengembangan diri. Hari ini saya tidak sedang membawa saudara untuk terima mujizat. Walaupun mujizat itu ada, mujizat itu bonus. Tapi hari ini saya mau bawa kepada saudara bangun sejarah kehidupan yang engkau bentuk bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena itu menjadi dasar buat perubahan yang terjadi. Dunia ini perlu sorga. Orang-orang di luar sana perlu sorga. Hanya sorga itu ada dalam kekekalan. Tapi sorga itu sudah diberi kepada setiap orang percaya. Saya dan saudara, Tuhan memberikan sorga itu buat kita semua. Apa itu Kristen, saudara-saudara? Tetapi Kristen itu menunjuk kepada pengikut Kristus. Dan 3 kali saja kata Kristen digunakan dalam perjanjian baru. Satu kata lagi yang hebat, yang luar biasa, yang maksud Allah di kata itu namanya hagios. Apa itu hagios? Hagios itu adalah orang kudus, orang suci. Saya dan saudara adalah orang kudus. Pertanyaannya, apa arti orang kudus? Saya sebut saya dan saudara yang percaya Kristus 60 kali disebutkan itu adalah orang kudus. Orang kudus adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan dikuduskan lewat darah Yesus. Tapi arti kedua yang hari menjadi bahasan saya, orang kudus menurut Kamus Tindal itu adalah orang yang membawa kekekalan, yang membawa sorga yang ada di dalam kekal di masa depan kepada kehidupan masa ini. Orang kudus itu membawa kehidupan sorga dalam kehidupan di bumi. Dan itu namanya disebut dengan prophetic life. Kehidupan nubuatan, damai dan sejahtera, sukacita kekal yang dari sorga hadir di tengah-tengah kita karena ada firman Allah dan ada Roh Kudus bersama dengan orang percaya. Ini yang menjadi dasar bahwa kita mengatakan, hai manusia Allah, hai manusia ilahi, hai engkau yang menjadi kepunyaan Allah, man of God. Itu dasarnya. Pertanyaannya, bagaimana orang dunia bisa mengenal identitas sorga? Bisa melihat kerajaan sorga? Saudara harus jadi orang kudus, bukan orang Kristen. Saudara harus punya tingkatan, saudara harus punya tingkat step yang lebih tinggi. Di dalam satu tulisan 1 Tesalonika 5, ayat yang ke 1 Tesalonika 5 menjadi dasar dulu ayat yang ke-23 dan 24. Kata firman Allah, bengi firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Dengan tidak bercacat pada hari kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Hagios, orang kudus diselamatkan. Ia juga yang akan menggenapinya.
Apa Tuhan tidak tahu bahwa kita punya darah dan daging? Apa Yesus nggak tahu bahwa kita punya kehendak bebas yang sulit kita kontrol? Tapi Alkitab berkata, rancanganmu nggak boleh gagal. Orang-orang kudusku nggak boleh gagal. Aku akan menemani, aku akan menggenapi, aku akan menolong mereka. Buat orang-orang yang membuka hati dan orang-orang yang mau melayani. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Supaya kita semua orang percaya bukan hanya jadi orang pengikut Kristus, tapi kita menjadi orang kudus. Kita menjadi agen-agen perubahan. Kita mendatangkan kerajaan sorga dimanapun kita berada. Mari sama-sama buka dengan saya. Yang terambil yang pertama dari 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 12. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat ke-12. Sungguh pun demikian, ini hikmat yang benar. Kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia dan yang bukan dari penguasa dunia, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalahkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk semua yang mengasihi Dia. 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Cara untuk kita menyatakan kerajaan sorga pakai hikmat Allah. Jangan pakai hikmat dunia. Ayat Alkitab katakan kami memberitakan hikmat. Ayat yang ke-6. Ayat ke-7. Tetapi yang kami beritakan adalah hikmat Allah. Sekolah teologi belum tentu punya hikmat Kristus. Pelayanan banyak, saudara boleh terjadi, tapi belum tentu kita bisa pakai hikmat Kristus. Ada satu ayat saudara-saudara dalam Matius 10, ayat yang ke-16 bagian B. Kata firman Allah, kamu itu domba di tengah-tengah serigala. Hendaklah engkau cerdik seperti ular. Sama katanya, dalam bahasanya sama. Tetapi tulus seperti merpati. Kenapa sorga nggak bisa datang dalam komunitasmu? Karena engkau nggak pakai hikmat Allah. Engkau pakai hikmat dunia gimana? Karena hikmat Allah itu identitas sorga. Bagus jadi pintar, bagus saudara sekolah, tetapi yang di atas segala-galanya adalah hikmat Allah. Dan hikmat Allah ini adalah identitas sorga. Kalau engkau mau lihat hikmat Allah, ayat Alkitab katakan, ayat yang ke-6, firman Allah katakan apa? Syaratnya, kata firman Tuhan, kami beritakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Kalau saudara mau terima hikmat Tuhan, jemaat online, dimanapun engkau berada, engkau harus matang. Kehidupan rohani yang matang itu dia tahu tentang Injil. Dia memahami tentang karya salib. Dia tahu tentang pengajaran tentang Allah. 30 tahun engkau dalam gereja belum tentu menandakan engkau matang rohani. Karena ada ukurannya saudara-saudara. Ayat Alkitab katakan, engkau akan berhadapan dengan hikmat dunia. Engkau berhadapan dengan penguasa-penguasa. Sekarang, semua anak milenial pegang hikmat dunia. Namanya handphone, media sosial. Semua hikmat dunia ada di situ. Hingga engkau anggap remeh ini Alkitab. Gak aneh kalau ada banyak milenial jatuh terjun bebas ke dunia. Hikmat Allah sifatnya tersembunyi. 7. Tetapi yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia.
Jadi ada bagian-bagian yang tidak akan pernah dibuka di sekolah teologi. Tidak akan pernah dibuka oleh buku. Tidak akan pernah dibuka oleh hikmat manusia. Engkau harus tunggu. Engkau harus menanti. Engkau harus disiplin. Engkau harus komitmen. Karena firman Allah, aku sudah beri itu sebelum dunia diciptakan. Karena engkau waktu terima Yesus akan jadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu anak-anak ahli waris, bukan? Siapa ahli waris? Saya dan saudara. Karena metode Tuhan mengajar hikmat Allah, ayat 10-12. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Hanya lewat media Roh Kudus. Nggak ada yang lain. Berbahagialah anak milenial hari ini, engkau ada dalam Pantekosta ketiga. Kegerakannya. Dan itu lebih dahsyat. Tapi kegerakan Pantekosta ketiga, anak-anak muda di rumah-rumah. Dan disinilah pandemi. Roh Kudus sedang melawan. Ini bukan tentang dirimu. Ini tentang kerajaan Allah harus ditegakkan dalam hidupmu. Kalau engkau tidak mau, gak apa-apa. Ada banyak orang di sana yang bisa Tuhan pakai. Kalau mereka gak mau, gak apa-apa. Akan Tuhan cari orang-orang yang bisa dipakai. Jangan sombong, saudara-saudara. Pakailah hikmat Allah. Jangan pakai hikmat dunia. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil dan engkau ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Dan di hadapan Kristus Yesus telah mengikrarkan ikrar yang benar. Juga di muka Pontius Pilatus diteruskan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan diri. Dia itu saat yang akan ditentukan oleh penguasa, yang satu-satunya dan penuh bahagia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. 16. Dialah yang satu-satunya tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat kuasa yang kekal. Amin. Mau gak mau saudara harus masuk dalam pertandingan. Mau gak mau engkau harus masuk dalam gelanggang itu sendiri di bumi ini. Di komunitasmu, di keluargamu, di pekerjaanmu. Itulah gelanggang pertandingan. Amin. Ini yang banyak gak mau. Ini banyak orang-orang percaya Tuhan gak mau masuk gelanggang. Mereka hanya mau dirinya sendiri dan keluarganya. Mereka gak mau ikut dalam gelanggang-gelanggang yang firman Allah katakan buat kita. Gelanggang apa sih? Ini kata firman Allah. Apa yang firman Allah katakan? Masuk dalam gelanggang pertandingan. Nah, kita harus lihat dulu jenis gelanggang pertandingannya. Pertandingan apa? Ayat Alkitab jelas katakan pertandingan iman. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Kalau engkau sudah memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertandinglah di dalam iman dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu saudara-saudara. Makanya cinta akan uang akan membawa kita jauh untuk mengenal iman di dalam Kristus. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itu akan menggoncang imanmu, saudara-saudara. Ayat Alkitab katakan, kalau saudara bisa baca nanti 1 Yohanes 5 ayat keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah akan mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan kita yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Yang bisa mengalahkan dunia adalah iman kita. Tapi Tuhan tanya, di mana imanmu? Di mana letak kepercayaanmu? Di mana pengharapanmu? Apakah 5 tahun yang lalu dengan imanmu hari ini bertambah atau tidak? Apakah 5 tahun yang lalu dengan hari imanmu semakin bertumbuh atau tidak? Jawablah di hadapan Tuhan. Gelanggang dalam pertandingan kita punya tingkat kesulitan. Apa tingkat kesulitan? Rebutlah hidup yang kekal. Pertandingan itu bicara sebuah pertandingan yang melelahkan. Pertandingan yang membahayakan. Gak mungkin sorga itu murahan.
Iblis mau hancurkan saudara. Sebab itu peperangan kita, saudara bisa baca Efesus. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tuhan kasih kita berbagai macam senjata untuk dapat melawan tipu muslihat iblis. Dalam pertandingan yang saudara akan hadapi, posisi saudara itu adalah orang yang berjanji. Posisi saudara adalah orang yang memegang janji Tuhan. Darah Yesus Kristus Tuhan ada dalam kehidupanmu. Engkau harus aktif. Engkau harus ambil bagian. Motivasi dirimu. Kuatkan dirimu. Lakukan yang terbaik dalam hidupmu. Filipi katakan kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Itu posisi. Standar nilainya ayat ke-14 kata firman Allah, turutilah perintah dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Kalau kita semua mau masuk dalam gelanggang pertandingan sampai akhirku menutup mata, biarlah Tuhan dapati kita semua tidak bercela. Amin. Tetap murni dan kudus di hadapan Allah. Tepat seperti apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Itulah yang kita kerjakan dalam seluruh kehidupan kita. Biarlah roh, jiwa, dan tubuhmu, Alkitab katakan cuma satu saudara yang dia minta. Biar roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna sampai Yesus datang kali kedua. Kalau Tuhan izinkan engkau menetes air mata, jangan sampai roh, jiwa, tubuhmu terkendala. Kalau engkau menghadapi pergumulan demi pergumulan yang luar biasa, jangan sampai saudara-saudara roh, jiwa, dan tubuhmu menjadi hancur berantakan karenanya. Izinkan Tuhan bekerja dan berkarya. Karena disitulah kerajaan Allah ingin ditegakkan dalam hidupmu. Terakhir, mari kita baca sama-sama waktu kita. Kolose pasal yang pertama, ayat 15 sampai 23. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana, kerajaan, pemerintah, penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga apa yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat sekarang, diperdamaikan dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematian, untuk menempatkan kamu kudus, hagios, kudus, dan tak bercela, dan tak bercacat di hadapannya. Sebab kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Utamakan Kristus, saudara-saudara, dalam segala hal. Itu caranya, tidak ada lagi yang lain, saudara-saudara. Utamakan Kristus, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan tak kelihatan, singgasana maupun kerajaan, pemerintah, penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Buat saya dan saudara, itu sama-sama kita, Tuhan isikan hidup beberapa tahun, kita nggak tahu kerajaan sorga ending. Tadi pagi saya katakan pada saudara-saudara, kenapa? Apa tujuan Tuhan mendatangkan kerajaan sorga, membuat sejarah, histori saya dan saudara di atas pelayanan Yesus, supaya Yesus dimuliakan dalam hidupmu, baik oleh hidupmu, baik oleh matimu. Jadi saya dan saudara sudah percaya Kristus, baik kita hidup maupun kita meninggal, waktu kita mati tinggalkan bumi yang fana ini, Tuhan mau kerajaan sorga itu selalu menyertai. Utamakan Kristus membuat kita sadar bahwa kita harus bergantung dari awal sampai akhir kehidupan. Kita harus bergantung kepada kasih karunia Allah. Jadi kalau kita ada hari ini, jangan sampai kita bersungut. Tapi Dia izinkan untuk apa? Memberi warna, supaya engkau mengerti dan memahami bahwa debu tanah ini tidak bisa buat apa-apa kecuali karena kasih dan karunia.
Imani bahwa Yesus itu adalah kepala dalam hidupmu. Imani bahwa Kristus adalah kepala gereja. Ia adalah buah sulung. Dia yang melakukan segala sesuatunya. Yang sakit bisa sembuh karena 2000 tahun yang lalu oleh bilur-bilurnya disembuhkan. Kita yang berdosa sudah hari menjadi anak Allah, sadari karena Yesus dulu telah menjadi kepala gereja, menjadi contoh buat saya dan saudara. Sadari. Makanya buat kita hari ini, mari kita melayani Tuhan. Kasih contoh teladan yang luar biasa. Supaya apa? Supaya Yesus menjadi kepala gereja. Setiap orang-orang percaya di rumah-rumah, di bilik-bilik, Yesus adalah kepala gereja. Utamakan Kristus dalam hidupmu, saudara. Buka seluruh hati. Alkitab katakan, dalam Kristus Dia yang mendamaikan. Dalam Kristus Dia yang mendamaikan kehidupanmu. Dia tahu kita lemah. Dia tahu kita perlu bantuan. Tapi izinkan engkau buka hati. Namanya hak bebas. Supaya Tuhan mengajar dan membentukmu. Cari orang yang banyak masalah. Orang yang banyak kelemahan, keterbatasan. Tapi orang-orang itu buka hati untuk disempurnakan. Kalau engkau ada dalam bagian itu, engkau terbuang, engkau hina, engkau tidak punya apa-apa. Setiap hari engkau neteskan air mata. Terlalu banyak berita yang menyakitkan. Ini datang kepada Kristus Yesus. Dia yang mau mendamaikan sorga kepada hidupmu. Jangan lupa bagian terakhir. Utamakan Kristus dalam hidupmu. Jaga disiplin. Utamakan Kristus dalam hidupmu. Jaga standar identitas sorga. Ayat Alkitab katakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Ayat 23. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Bagian saya dan saudara disiplin. Bagian saya dan saudara komitmen. Di ruangan inilah, di media online inilah, dari Zoom, IG, dari media Facebook, dari Senin ke Senin ke Minggu, kita sedang disiplin mempertahankan nilai standar identitas sorga. Saya tidak main-main dalam pelayanan saya, saudara-saudara. Saya belajar untuk benar-benar hidup benar di hadapan Allah. Ada banyak keterbatasan, ada banyak hal dosa. Tapi saya belajar untuk terus berjuang mempertahankan identitas sorga dalam hidup saya. Dan saya percaya orang-orang pilihan di dalam media ini. Saya berkata kepada engkau, kalau engkau utamakan Kristus dalam hidupmu, maka kerajaan sorga akan turun menaungi engkau. History on history. Engkau akan buat sejarah yang baru. Sejarah rohani. Satu orang selamat dalam keluarga aja, seluruh isi keluarga akan diselamatkan. Engkau menjadi pendobrak. Pintu kerajaan sorga terbuka. Engkau akan membawa masuk dirimu, keluargamu, anak cucumu. Benih-benih selanjutnya dibawa komunitasmu. Mereka akan berjumpa dengan sorga bukan nanti, tapi mereka jumpa dengan sorga hari ini. Karena ada saudara. Satu kali saya akhiri. Anak-anak Skewa berjumpa dengan orang yang sedang kerasukan setan. Dan anak-anak itu saudara mengusir setan itu. Dia berkata begini, oleh nama Yesus Kristus Tuhan, yang diberitakan oleh Paulus, keluar dari orang ini. Lalu iblis itu menjawab, Yesus aku kenal. Bayangkan iblis menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu. Tapi siapakah engkau? Saya tanya juga hari, siapakah engkau? Apakah sorga kenal engkau? Sampai iblis pun kenal engkau karena engkau datang dari sorga atau tidak? Dan saya berdoa semua dunia ini mengenal kita sebagai orang-orang yang datang dari surga.